Setelah mengungkapkan ketulusannya kepada Zhao Wuling, utusan Byron memandang Zhao Wuling dengan gugup. Pada saat ini, meskipun tangan Zhao Wuling tidak mengencangkan kekuatannya, dia masih bisa merasakan bahwa kehidupan magang lelaki tua itu berlalu sedikit demi sedikit. Pada saat ini, utusan Dewa Byron hanya merasa terganggu untuk sementara waktu. Zhao Wuling tampaknya telah berdamai dengan mereka, tetapi pada dasarnya, mereka hanya ingin tegar dengan diri mereka sendiri. Sama sekali tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Kamu sudah memikirkannya. Utusan surgawi Byron menatap Zhao Wuling dengan mata membara, ingin menemukan sedikit dari dirinya. Bahkan jika itu hanya sedikit cacat, sehingga dia dapat memastikan bahwa Zhao Wuling hanya bermain di tempat kejadian. Bahkan jika Zhao Wuling membuat permintaan yang keterlaluan sekarang. Selama hal-hal tidak begitu mutlak, selama Zhao Wuling tidak bersikeras menggunakan kehidupan anak ini sebagai kompensasi, semuanya mudah dikatakan. Selama ada ruang untuk negosiasi, apapun bisa dikatakan. Yang paling saya takutkan sekarang adalah Zhao Wuling akan membuat insiden ini menjadi besar. Setelah masalah besar, untuk Mahkamah Agung, akan ada musuh bebuyutan yang mutlak. Dan dengan sarana Lord of Light, bagaimana bisa mereka memikirkan tujuan mereka yang sebenarnya? Apa yang kamu lakukan sekarang adalah mempermalukan kuil penguasa cahaya. Tuhan membuat Byron mencoba yang terbaik untuk memikirkan masalah di depannya dari sudut pandang Zhao Wuling. Sejauh ini, semua masalah bukanlah masalah. Satu-satunya hal yang dapat menggerakkan orang-orang ini adalah apa yang terjadi pada kuil penguasa cahaya. Memikirkan hal ini, utusan ilahi Byron memutar matanya dan terbatuk ringan. Yah, ambil saja nyawa anak ini. Ketika utusan ilahi Byron mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua di sampingnya tiba-tiba menjadi cemas. Tuan Dewa, kamu tidak memberitahuku itu di awal. Meskipun lelaki tua itu menanganinya dengan cukup baik, ada satu hal yang tidak bisa dia hindari bagaimanapun caranya. Artinya, orang ini memang muridnya. Dan dia tidak bisa mati begitu saja. Murid ini adalah keturunan dari penguasa kota terapung, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dia sangat dimanjakan oleh orang tuanya, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kualifikasi kompetisi. Tidak ada yang salah dengan ditangkap sekarang dan ingin mengambil nyawanya. Tapi masalah terbesar adalah identitasnya. Jika ini untuk mengubur satu-satunya pewaris penguasa kota, apakah dia bisa kembali hidup-hidup atau tidak adalah masalah dua hal. Bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak terburu-buru? Utusan surgawi Byron memelototi lelaki tua itu dengan galak. Apa yang aku katakan padamu? Sudah saya katakan bahwa Anda harus mengikuti aturan kompetisi. Jika Anda melanggar aturan, Anda harus bertindak sesuai aturan, dan tidak ada ruang untuk simpati apapun. Orang tua itu langsung membeku. Dia benar-benar tidak berhak berbicara di depan malaikat Tuhan. Saat lelaki tua itu menundukkan kepalanya, utusan ilahi Byron juga mengirim transmisi suara kepadanya. Masalah ini tidak mungkin sulit. Orang-orang seperti Lord of Light menganggap kehormatan kuil Lord of Light dengan sangat serius. Jika kamu ingin mendapatkan orang kembali dari mereka, kamu hanya bisa mulai dari sudut ini. Kamu diam-diam mempertahankan kehidupan anak itu, dan aku akan memperjuangkannya lagi. Utusan Dewa Byron menghibur lelaki tua itu, dan kemudian memandang Zhao Wuling. Saya tahu bahwa Anda semua adalah orang yang paling beriman di kuil penguasa cahaya, dan saya juga tahu bahwa Anda tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan kuil penguasa cahaya. Tapi kamu sangat bodoh. Hari ini, kamu di sini untuk mempertahankan orang-orang percaya dari kuil Lord of Light, dan tidak ada yang salah secara inheren, tetapi metodemu terlalu ekstrim. Ini bukan untuk melakukan sesuatu untuk kuil Lord of Light, tetapi untuk mendorong kuil penguasa cahaya ke dalam lubang api. Setelah mengatakan ini, Byron berhenti berbicara dan menunggu Zhao Wuling menanggapinya. Dia percaya pada kesimpulan yang dia ambil selama pengamatan hari itu, dan juga percaya bahwa penilaiannya benar. Di hati Zhao Wuling, banyak ide muncul satu demi satu. Memang, cara terbaik untuk mempertahankan kuil penguasa cahaya sekarang adalah dengan melepaskan anak ini. Dengan cara ini, adalah mungkin untuk mempertahankan hubungan yang rapuh dengan penguasa kota terapung. Begitu anak di tangannya benar-benar terbunuh, kuil penguasa cahaya pasti akan menjadi duri di mata para penguasa kota terapung. Dan ada juga raksasa Mahkamah Agung, yang sudah siap untuk bergerak. Jika kedua belah pihak bergabung, setiap gerakan kuil cahaya di alam abadi akan jatuh ke dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Pada saat itu, banyak orang akan keluar untuk menentang kuil penguasa cahaya, dan ini saja sudah cukup untuk membuat inspirasi Zhao Wu berakhir. Cara terbaik sekarang adalah membiarkannya pergi, dan kemudian meminta kompensasi dari orang tua di depannya dan Mahkamah Agung. Dengan cara ini, hubungan antara kedua pihak dapat ditenangkan, dan pada saat yang sama, itu tidak akan membiarkan Yu Daoseng menderita sia-sia kali ini dan menderita kerugian yang bodoh. Zhao Wuling terdiam dan tidak berbicara, tetapi tangannya tidak lagi terkepal erat seperti sebelumnya, tetapi memberi anak laki-laki di tangannya kesempatan untuk bernapas. Ketika utusan Byron melihat reaksi Zhao Wuling, batu di hatinya akhirnya jatuh.
Dia menatap Zhao Wuling. Dengan cara ini, atas nama Mahkamah Agung, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda, dan kami akan mengirimkan dokter terbaik untuk menyembuhkannya. Ini yang paling mendasar. Selain itu, mereka melanggar aturan, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan dia menerima semua hukuman, dan saya dapat menambahkan sedikit lagi dan membiarkan dia pergi ke Sucheng untuk mengaku bersalah. Hanya ada dua hal yang bisa saya yakini saat ini. Sisanya perlu ditentukan setelah saya berdiskusi dengan orang-orang di Mahkamah Agung. Kekuasaan dan posisi saya sangat terbatas, dan saya tidak bisa mengambil semua keputusan. Komunikasi yang jujur seperti itu membuat kemarahan Zhao Wuling berangsur-angsur menghilang. Sekarang semuanya memiliki solusi yang baik. Satu-satunya yang sedikit menderita adalah Yu Daosheng. Tetapi saya percaya bahwa setelah dia mengetahui pentingnya masalah ini, dia akan memahami pilihannya. Tanpa ragu-ragu, Zhao Wuling mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Utusan Byron. Jika itu masalahnya, maka biarkan orang-orangmu. Sebelum Zhao Wuling selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, kekuatan kepercayaan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi ribuan bilah tajam, dan mengikat anak laki-laki di tangannya ke dalam sarang lebah. Anda. Perubahan mendadak ini membuat lelaki tua itu terlihat lesu. Dia melihat mayat yang perlahan jatuh ke tanah dan mengatupkan giginya. Aku dan kamu, kita tidak akan pernah menyerah. Orang tua itu sangat marah, dan dia akan bergerak. Utusan Byron juga tercengang, menatap Zhao Wuling. Apa maksudmu? Apakah ketulusanku tidak cukup? Zhao Wuling menarik tangannya dengan ringan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Oh, ketulusanmu, omong kosong macam apa itu? Jika hal besar terjadi pada orang-orang percaya di pihak saya, Anda tidak memberitahu saya. Anda bahkan mengirim orang untuk menghentikan Anda di sepanjang jalan. Apakah ini ketulusan Anda? Maka saya telah benar-benar belajar banyak. Setelah berbicara, Zhao Wuling mengangkat kepalanya dan menatap Byron dengan tatapan jijik. Hati Byron sedikit tenggelam. Sejak saat itu, aura orang di depannya benar-benar berbeda dari sebelumnya, bahkan lebih tegas dan tegas. Kamu siapa?